Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azuma Salma dengan NIM 430402000157, kelas 2F, Prodi Psikologi Islam IAIN Salatiga. Saya akan memaparkan sebuah materi yaitu strategi dakwah Wali Songo. Yang pertama yaitu Maulana Mahlik Ibrahim. Nama lain dari Maulana Mahlik Ibrahim adalah Maulana Maghribi dan Maulana Ibrahim. Terjadi perbedaan pendapat mengenai asal mula dari Maulana Mahlik Ibrahim ini. Menurut tradisi atau babat Jawa, beliau adalah seorang ulama dari tanah Arab keturunan Zainal Abidin, cicit dari Nabi Muhammad. Sementara itu, Hamka menulis bahwa beliau ini berasal dari Kasyan Persia dan seorang bangsa Arab keturunan Rasulullah yang datang ke Jawa sebagai penyebar agama Islam. Pengembangan dakwah yang beliau lakukan adalah bergaul dengan para remaja dan membuka pendidikan pesantren. Yang kedua yaitu Sunan Ampel. Gelar Sunan Ampel adalah Raden Rahmat, sedangkan nama mudanya adalah Ahmad Rahmatullah. Beliau adalah putra dari Ibrahim Asmoro Kandi, seorang ulama Kamboja yang kemudian menikah dengan putri Majapahit. Beliau adalah orang yang mempelopori pendidikan Masjid Agung Demak. Masjid tersebutlah yang kemudian dirancang sebagai sentral seluruh aktivitas pemerintahan dan sosial kemasyarakatan. Yang ketiga yaitu Sunan Giri. Sunan Giri adalah salah satu dari Wali Songo yang bertugas menyiarkan agama Islam di kawasan Jawa Timur, tepatnya di daerah Gresik. Beliau hidup antara tahun 1365 sampai 1428 Masehi. Ayahnya bernama Maulana Ishak, berasal dari Pasai. Ibunya bernama Sekar Dadu, putri Raja Blamblangan Prabu Minaksembuyu. Nama kecil Sunan Giri adalah Jaka Samudra. Masa kecilnya disusun oleh janda kaya raya Nyai Gede Pinatih. Adapun pola dakwah yang telah dikembangkan beliau adalah membina kader dai inti, mengembangkan Islam keluar Pulau Jawa, dan menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat secara luas. Yang keempat yaitu Sunan Kudus. Nama lain dari Sunan Kudus adalah Ja'far Shodiq, Raden Undung atau Raden Untung, dan Raden Amir Haji. Sunan Kudus terkenal sebagai ulama besar yang menguasai ilmu hadis, ilmu tafsir Al-Quran, ilmu sastra, mantik, dan terutama sekali ilmu fikih. Dengan ketinggiannya ilmu itulah, maka kemudian beliau dijuluki Waliyul Ilmi, yang artinya wali yang menjadi gudang ilmu. Beliau adalah seorang pujangga besar yang memiliki kreativitas yang mampu mengarang dongeng-dongeng pondok yang bersifat dan berjiwa seni Islam. Dan dengan kreativitas yang dimiliki beliau tersebut, beliau mampu membaur dengan masyarakat, melebur diri dengan budaya setempat, dan mampu menarik simpati massa yang pada selanjutnya ini dimanfaatkan untuk syiar dakwah Islam. Yang kelima yaitu Sunan Bonang. Sunan Bonang mendapat julukan nama Prabu Nyakrokusumo. Namun ketika remaja, Sunan Bonang memiliki nama Maulana Maghdum Ibrahim. Beliau adalah putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Program dakwah yang dilakukannya adalah pemberdayaan dan peningkatan jumlah dan mutu kader dai, memasukkan pengaruh Islam ke dalam kalangan bangsawan Keraton Majapahit, terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat, dan melakukan kodifikasi atau pembukaan dakwah. Yang keenam yaitu Sunan Derajat. Nama asli dari Sunan Derajat adalah Syarifuddin Hashim, merupakan putra dari Sunan Ampel. Dalam kehidupan sehari-harinya beliau dikenal sebagai waliullah yang bersifat sosial, di mana dalam menjalankan aktivitas dakwahnya beliau tidak segan-segan untuk menolong masyarakat bawah serta memperbaiki kehidupan sosialnya. Pola dakwah yang dikembangkan beliau adalah mendirikan pusat-pusat pos bantuan, membuat kampung-kampung percontohan, menanamkan ajaran kolektivisme, dan di bidang kesenian beliau menciptakan tembang-tembang Jawa. Yang ketujuh yaitu Sunan Gunung Jati.
Sunan Gunung Jati atau nama lengkapnya adalah Syarif Hidayatullah, putra dari Syarif Abdullah dan Nyai Larasantang. Sunan Gunung Jati atau Fatihillah selain seorang dai juga dikenal sebagai pahlawan bangsa yang gigih melawan penjajahan. Dalam mempertahankan daerah teritorialnya adalah dengan mengintegrasikan dari ancaman penjajah. Beliau berhasil mematahkan kekuasaan Portugis pada tanggal 22 Juni 1527 yang kemudian menggantikan Sunda Kelapa dengan Jayakarta. Strategi metode pengembangan dakwah yang ia lakukan adalah melakukan pembinaan intern kesultanan dan rakyat yang masuk dalam wilayah Demak didatangi wali senior, dan melakukan pembinaan terhadap luar daerah dengan menyerahkan tanggung jawabnya kepada para pemuda. Yang kedelapan yaitu Sunan Kalijaga. Salah satu wali yang sangat terkenal di Jawa adalah Sunan Kalijaga. Ketenaran wali ini adalah karena ia seorang ulama yang sakti dan cerdas. Ia juga seorang politikus yang mengasuh para raja beberapa kerajaan Islam. Pola dakwah yang telah dikembangkan Sunan Kalijaga yaitu mendirikan pusat pendidikan di Kadilengu, berdakwah lewat kesenian, dan memasukkan hikayat-hikayat Islam ke dalam permainan wayang. Yang terakhir yaitu Sunan Muria. Nama lain dari Sunan Muria adalah Raden Prowoto, Raden Umar Syahid. Beliau adalah putra Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh. Beliau merupakan seorang sufi atau ahli tasawuf. Seperti dengan wali-wali sebelumnya, pola dakwah yang beliau kembangkan banyak yang serat dengan ajaran Islam yang berbentuk seni. Adapun pola dakwah yang dikembangkan oleh beliau yaitu menjadikan daerah pelosok-pelosok pegunungan sebagai pusat kegiatan dakwah dan berdakwah melalui jalur kesenian. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.